Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan manfaat yang sangat besar untuk kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir dalam keadaan yatim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi sekaligus rasul terakhir yang Allah utus. Ia lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya 570 Masehi di kota Makkah. Terkait tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari Senin tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Penyebutan tahun Gajah sendiri disebabkan saat Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan dengan penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah bin Sabah, seorang gubernur jenderal Najasyi Habasyah di Yaman. Seperti dikutip dari Sirah Nabawiyah karya Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Abrahah berencana memindahkan pusat ibadah haji orang Arab yang berada di Ka'bah ke gereja yang ia bangun. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusannya untuk membinasakan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah yang tak lain ialah burung ababil. Para burung itu berbondong-bondong membawa 3 butir batu dari neraka. 1 batu diletakkan di paruhnya dan 2 lainnya dicengkramkan dengan kaki-kaki mereka yang kokoh. Setelahnya, batu-batu tersebut dijatuhkan pada pasukan Abrahah. Siapapun yang terkena batu itu tidak selamat, sehingga para pasukan pun berhamburan untuk menyelamatkan diri. Namun akhirnya berujung tewas, termasuk Abrahah sendiri. Dikisahkan dalam buku Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul oleh Ishfa Hamasyah. Rasulullah SAW lahir sebagai seorang yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah wafat sebelum kelahirannya. Setelah lahir pun sang Nabi diasuh oleh Halimah Tusa'diyah untuk sementara waktu. Masa kecilnya dihabiskan di perkampungan Bani Sa'ad, sebuah daerah kering dan gersang. Namun setelah Rasulullah SAW diasuh oleh Halimah, keadaan perkampungan tersebut berubah menjadi subur. Para kambing menghasilkan banyak susu dan penduduk di sana berkata, "Gembalakanlah kambing-kambing kalian di ladang milik Halimah Tusa'diyah," sebagaimana tertulis dalam buku kelengkapan Tarik Nabi Muhammad Susunan Munawar Khalil. Merujuk pada Sirah Nabawiyah, saat itu seharusnya Nabi Muhammad SAW dikembalikan ke keluarganya karena masa menyusuinya telah habis. Namun Halimah mengajukan permohonan kepada ibunda sang Nabi Aminah agar diizinkan untuk terus merawat Rasulullah SAW lebih lama. Menurut Halimah, keluarganya mendapat banyak berkah sejak Nabi Muhammad tinggal bersama mereka. Permohonan itu lantas disetujui oleh Aminah. Pada suatu ketika, sebuah peristiwa besar terjadi. Nabi Muhammad SAW kecil sedang bermain dan menggembala kambing dengan anak-anak Halimah di dekat rumahnya. Tiba-tiba, 2 orang laki-laki berpakaian putih mendekati dan membawa Nabi Muhammad SAW ke tempat yang agak jauh dari tempatnya menggembala. Saat itu, Nabi Muhammad SAW kecil ditinggalkan sendirian. Ketika anak-anak Halimah pulang untuk mengambil bekan makanan, ketika anak-anak Halimah kembali, mereka tidak menemukan Nabi Muhammad di mana-mana.
Namun melihat peristiwa besar saat para malaikat membersihkan hati Nabi Muhammad SAW, mereka berlari ke rumah untuk memberitahu Halimah dan suaminya. Mereka bergegas mencari Nabi Muhammad dan menemukannya duduk seorang diri di dekat sebuah rusun. Halimah bertanya, mengapa Nabi Muhammad SAW berada di sana seorang diri, dan Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Dua orang laki-laki berpakaian putih tersebut ternyata adalah malaikat Jibril yang membersihkan hati Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW, mengeluarkan sesuatu dari hatinya dan berkata bahwa itu adalah bagian setan dalam dirinya. Hati Nabi Muhammad SAW kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bejana emas yang diisi dengan air zam-zam untuk dibersihkan. Lalu para malaikat mengembalikannya ke tempat semula. Peristiwa ini terjadi sekitar 3 kali dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan menjadi peristiwa pertama sebelum peristiwa Isra Mi'raj dan sebelum menerima perintah sholat 5 waktu. Bekas luka akibat jahitan dapat dilihat oleh Anas radhiyallahu anhu yang menyaksikan kondisi dada Nabi Muhammad SAW. Lalu menginjak usia 5 tahun, sang Nabi akhirnya dipulangkan ke rumahnya. Ia kembali hidup bersama ibu beserta kakeknya. Sayangnya, selang beberapa lama ketika Nabi SAW berumur 6 tahun, ia kehilangan ibunya, Siti Aminah. Dia meninggal akibat sakit dan dikuburkan di desa Abwa. Sepeninggalan ibunya, sang Nabi diasuh oleh Abdul Muthalib yang merupakan kakeknya. Disebutkan kakeknya memiliki tempat spesial karena Rasulullah SAW menghabiskan masa kecilnya bersama beliau. Namun 2 tahun setelahnya, ketika beliau berusia 8 tahun, sang kakek pun wafat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika bersama beliau, seorang pemuka agama mengenali Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa Islam pada seluruh masyarakat dunia. Itulah sepenggal kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.